Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan. Atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala kebaikan Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat dikasih Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, bahkan dia sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi jangan berpikir, waduh apakah saya kurang kencang berdoanya? Bukan. Aduh jangan-jangan saya terlalu jauh. Artinya apakah Tuhan tidak bisa menjangkau hidupku? Saya mau beritahu saudara dikasih Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya, jadi pendengarannya, tangannya, semuanya tidak kurang. Dia bisa menjangkau dimanapun engkau berada. Dia sanggup menyelamatkan hidupmu. Tapi perhatikan firman Tuhan berkata, yang menjadi pemisah adalah kejahatan, dosa. Ya, dosa lah yang membuat dia, kalau di sini dikatakan menyembunyikan diri, sebetulnya bukan gitu ya. Dosa yang membuat akhirnya ada jarak kita dengan Tuhan. Dia maha kudus, kita berdosa. Ingat, maha kudus. Tidak ada kompromi dengan dosa sekecil apapun. Sementara manusia itu berdosa. Nah, sehingga terjadi jarak. Nah, bagaimana supaya Tuhan itu senantiasa mendengar seruan kita? Bagaimana supaya tangan Tuhan bisa menjangkau dan menyelamatkan hidup kita? Bagaimana supaya kita dengan Tuhan tidak terpisahkan, tapi kita dekat dan melekat dengan Dia? Kalau dikatakan ada kejahatan di sana, kalau dikatakan ada dosa di sana, maka yang harus kita lakukan adalah bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Mengakui segala kejahatan, mengakui segala dosa kita. Lalu minta ampun kepada Tuhan. Dan minta Tuhan mentahirkan, menyucikan kita. Sehingga kita dilayakkan di hadapannya. Jemaat dikasih Tuhan. Jadi tidak ada cara yang lain. Orang mau berusaha dengan kekuatannya sendiri. Mau gimana supaya bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Itu anugerah kok. Tuhan berikan, tetapi satu hal mesti disadari, yang Dia inginkan itu adalah pertobatan. Pertobatan dari dosa dan kejahatan kita, dari segala pelanggaran kita. Nah, sekarang kalau Tuhan menyelamatkan orang, tapi orangnya itu tetap dalam dosa. Tuhan sih mau tolong orang, tapi orang yang diselamatkan, yang ditolong itu tetap tidak mau bertobat, tetap hidup
nantinya masuk neraka. Buat apa? Itulah kenapa Tuhan ingin ada pertobatan. Ketika bertobat, jemaat dikasih Tuhan, maka hubungan dipulihkan. Ya, jarak yang tadinya ada pemisah, ya, yaitu kejahatan kita, sudah dihapuskan oleh karena kasih Tuhan. Maka kita bisa dekat dengan Tuhan. Maka setiap seruan kita Tuhan dengar. Dan tangannya pun tidak kurang panjang untuk menjangkau kita, untuk menolong kita. Jadi kalau engkau hari ini berdoa, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, ada bergumul masalah, kok nggak ada pertolongan Tuhan, seakan-akan Tuhan kok diam saja. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar doaku, seakan-akan Tuhan tidak bisa menjangkau hidupku. Dengar baik-baik. Sadari akan kesalahan apa yang kau buat. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Akui setiap dosa, akui setiap kesalahan. Coba diingat lagi apa yang sedang kau buat. Ya, yang dibutuhkan bertobat. Bertobat itu berpaling 180 derajat dari jalan yang lama menuju jalan yang baru, meninggalkan dosa. Ya, jadi bertobat berarti mengakui, minta ampun, setelah itu ditahirkan dan kita berubah. Ya, jadi tidak ikut hidup yang lama, tinggalkan yang lama. Hidup baru ikut pimpinan Tuhan, hidup baru ikut jalan Tuhan. Nah, dengan demikian seruanmu akan Dia selalu dengar. Bahkan ketika engkau berseru minta tolong, tangannya tidak kurang panjang lagi. Dia akan menjangkau hidupmu. Tuhan akan menyelamatkan engkau dari segala pergumulanmu, dari segala permasalahan yang menghimpit hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Awali semuanya dengan pertobatan. Mau berdoa seperti apapun tanpa pertobatan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Yang Tuhan kehendaki, bertobat. Tinggalkan hidup lama, tinggalkan dosa. Karena dosa penghalang kita dengan Tuhan. Dengan kita mengakuinya, dengan kita minta ampun, Tuhan akan menyucikan, mentahirkan, dan melayakkan kita. Sehingga kita bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti menyelamatkan hidup kita dari segala apapun yang menimpa kita. Percaya akan kasih setia Tuhan, percaya akan perlindungan dan penyertaannya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami mengakui, menyadari kami seringkali Tuhan melakukan kesalahan, bahkan kejahatan dan dosa di hadapan-Mu. Dan itu yang menjadi penghalang untuk kami dekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi penghalang Tuhan tidak mendengar setiap seruan kami. Itu yang menjadi penghalang sehingga tangan Tuhan seakan-akan tidak menjangkau hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mau berpaling kepadamu, kami mau lebih melekat kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya setiap seruan kami, Engkau mendengar. Ketika kami bertobat, maka tangan-Mu akan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan penyertaan-Mu, dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.